Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembahasan soal persamaan kuadrat. Kita lanjutkan soal yang ketiga sekarang ya. Yang pada video kemarin kita membahas soal 1 dan 2. Sekarang kita bahas soal yang ketiga. Kita lihat ini soalnya. Selesaikan persamaan di bawah ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini kalian harus menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini yang A kita tulis dulu soalnya seperti ini. Kalau menyelesaikan kuadrat sempurna, maka yang positif 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 6. Yang lainnya tetap ya. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan ditambah kurung kuadrat. Jadi yang kiri tambah kurung kuadrat, yang kanan juga ditambah kurung kuadrat. Yang di dalam kurung angkanya didapat dari sini, ini positif 7 dibagi 2 ini. Positif 7 dibagi 2. Ini juga sama. Positif 7 dibagi 2. Ini angkanya kurang jelas ya. Nah, kalau di sini negatif ya ini juga harus negatif ya. Karena di sini positif 7 berarti ini positif 7 dibagi 2. Kemudian yang ini disederhanakan, yaitu X ditambah 7/2X dari sini, ini X, ke sini tulis X. Kemudian yang 7/2 dari sini, 7/2 positif dari sini, positif kurung dikuadratkan. Nah, ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, berarti ini kuadrat ya. Sama dengan ini tinggal diproses aja, ini 7 dikuadratkan 49, 2 dikuadratkan 4. Kemudian yang kita proses yang sebelah kanan ini per 4, maka yang negatif 6 juga dibuat per 4. Berarti negatif 24/4. Ini yang bawahnya udah sama, ini per 4, ini per 4. Berarti ini 49. Ini positif dikurangi 24 adalah 25/4. Nah, udah selesai. Kita lihat sebelah kiri. Yang pangkat 2-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi akar pangkat 2. Dari 25/4. Ini pakai positif dan negatif. Akar pangkat 2 dari 25, 5. Akar pangkat 2 dari 4, 2. Jadi 5/2. Ini sama pakai positif dan negatif. Kemudian ini udah selesai sampai sini. Yang 7/2 pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 7/2. Nah, karena di sini ada positif negatif, berarti di sini ada X1 dan X2. X1-nya ambil yang positif, ini 5/2. Yang X2-nya ambil yang negatifnya, berarti negatif 5/2. Ininya sama, negatif 7/2, ini negatif 7/2. 5 dikurangi 7 hasilnya negatif 2/2 sama dengan negatif 1. Kemudian yang X2-nya adalah negatif 5/2 dikurangi 7/2 sama dengan negatif 12/2. Ini negatif dijumlahkan jadi negatif 12/2. Negatif 12/2 adalah negatif 6. Nah, selesai yang A, kemudian yang B. Yang B sama, kita tulis soalnya seperti ini. Kemudian, karena di sini koefisien X kuadratnya 3, maka semua suku dibagi 3. Ini dibagi 3, dibagi 3, ini dibagi 3. Supaya koefisien X kuadratnya 1. Ini udah 1 ya. Ini kita tulis lagi 10/3. Ini 8/3. Kemudian, ruas kiri dan ruas kanan ditambah kurung kuadrat. Nih, kurung kuadrat. Isi kurung yang ini adalah bilangan dari sini. Negatif 10/3 dibagi 2. Ini sama ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian yang lainnya sama, tinggal mengubah ini negatif bagi jadi kali. Yang 2 berarti 2/1 jadi 1/2. Ini sama kurung yang di kiri dan yang di kanan juga. Kemudian ini negatif 10 dibagi 2, negatif 5/3 ya. Ini dicoret ya. Jadi negatif 10 dibagi 2 itu negatif 5.
5 kali 1 5 per 3, jadi negatif 5 per 3 dikuadratkan. Ini juga sama, yaitu hasilnya negatif 5 per 3 kuadrat. Nah, yang ini tinggal disederhanakan bentuk yang panjang ini, X-nya ke sini, ini negatif 5 per 3 dikuadratkan. Yang sebelah kanan, negatif 5 dikuadratkan, positif 25, 3 dikuadratkan, 29. Kemudian ini disamakan, yang bawahnya ini per 9, ini juga dibuat per 9, jadi 24 per 9. Dari mana 24? 9 bagi 3, 3 kali 8, 24. Karena udah sama, ini yang bawahnya pecahan ini, berarti tinggal jumlahkan atasnya, 24 tambah 25, 49 per 9. Ini kemudian, ini udah selesai ya proses yang sebelah kanan. Yang pangkat ini pindahkan ke ruas kanan, jadi akar pangkat 2 dari 49 per 9. Pakai positif dan negatif. Hasilnya positif dan negatif, akar 49 adalah 7, akar 9 adalah 3. Berarti X1-nya sama dengan, ambil yang positif ini, 7 per 3 ditambah 5 per 3. X2-nya ambil yang negatif, yaitu yang ini, negatif 7 per 3 tambah 5 per 3. Kemudian ke sini lagi, ini udah sama per 3 ya, jadi 7 tambah 5, 12 per 3, yaitu 4. Kemudian yang ini negatif 7 per 3 tambah 5 per 3 sama dengan negatif 2 per 3. Nah, selesai ini nomor B-nya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 4. Tentukan nilai X1 dan X2 dari persamaan di bawah ini dengan rumus ABC. Nah, ini A, ini B. Nah, ini udah ditentukan dengan rumus ABC, maka kalian harus menyelesaikannya dengan rumus ABC ya. Kita lihat, untuk penyelesaiannya kan harus tahu dulu bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka yang A kita tulis dulu soalnya seperti ini. Tentukan dulu A-nya ini, A-nya 1 ya ini. X kuadrat ini nggak ada apa-apa berarti 1. B-nya negatif 1, ini yang sering salah ya. Ini negatif, nggak ada apa-apa berarti negatif 1. Sedangkan C-nya adalah negatif 2. Ini udah dalam bentuk umum. Tinggal disubstitusi ke rumus ABC. Ya, ini yang disebut rumus ABC seperti ini. X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya tinggal ganti dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kali negatif ya. Ini positif. Kemudian yang di dalamnya plus minus, yang ini B-nya diganti dengan negatif 1 kuadrat. Negatif 4 kali 1 kali, ini 1 itu dari mana? A ya, ini A-nya 1. Kemudian C-nya negatif 2. Dibagi 2 kali A-nya diganti dengan 1. Ini negatif kali negatif positif, jadi positif 1 plus minus negatif 1 kuadrat berarti 1. Kemudian negatif 4 kali 1 kali negatif 2, jadi positif 8. 8 kali 1 9. Akar dari 9 adalah 3 ini ya. Ini 3 dari mana? Dari 8 tambah 1. Jadi akar kuadrat dari 9 adalah 3. Jangan lupa ini plus minus. Jadi X1 sama dengan 1 tambah 3 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi X1-nya ambil yang positif, kemudian yang X2-nya ambil yang negatif ini. 1 negatif 3 per 2. Jadi 1 negatif 3 itu negatif 2 per 2 adalah negatif 1. Selesai ya. Kemudian kalian jangan ragu-ragu, mungkin ada yang terbalik, ini X2, ini X1, nggak masalah ya. Kemudian yang B, kita lihat. Yang B ini belum bentuk umum, maka kita ubah ke bentuk umum dulu. Yang X kuadratnya paling kiri, ini negatif X kuadrat. Negatif X ditambah 12 sama dengan 0. Berarti A-nya negatif 1, B-nya negatif 1, C-nya 12. Ini rumus ABC-nya, kemudian tinggal ganti B-nya dengan negatif 1 ini.
Ini sama B kuadrat, berarti negatif 1 kuadrat. Min 4, A-nya ganti min 1, C-nya adalah 12. Sama seperti tadi ya, mudah. 2A, berarti A-nya diganti negatif 1. Negatif kali negatif positif 1. Nah ini negatif kuadrat, negatif 1 kuadrat berarti 1. Negatif 4 kali negatif 1, positif 4 kali 12, positif 48. Tinggal jumlah ini dulu ya, ini 2 kali negatif 1, negatif 2. Ini tinggal jumlahkan 48 kali tambah 1, 49 ini. Kemudian akar 49 adalah 7. Yang lainnya sama. Berarti X1 sama dengan 1 tambah 7 per negatif 2. Kalau X2-nya yang ininya negatif 7. Kita proses 1 tambah 7, 8 per negatif 2 adalah negatif 4. Kemudian yang ini 1 negatif 7, negatif 6 per negatif 2, hasilnya positif 3. Nah itulah mungkin pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat kalian ikuti dengan baik. Sekian aja, sampai jumpa di video selanjutnya.